Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang baik, Allah yang senantiasa menginginkan kami hadir di dalam hidup bersama dengan orang lain dan memberikan kesukacitaan, bahkan mewujud nyatakan damai sejahtera. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah selaku gereja dan orang percaya, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Itu ketika kami memahami nilai-nilai hidup sebagai warga kerajaan Allah yang dapat kami praktekkan di dalam hidup bersama. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan bagian dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33, dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Dikatakan demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu kembali membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang samurai melakukan sebuah perjalanan untuk mengetahui tentang surga dan neraka. Dalam perjalanannya itu ia mendatangi seorang biksu yang sangat ia kagumi. Sang samurai bertanya kepada biksu itu, "Biksu, Anda adalah seorang yang bijak dan jujur. Jikalau Anda tidak tahu jawabannya, mohon langsung katakan bahwa Anda tidak tahu, dan jujurlah. Pertanyaan saya adalah, apakah surga dan neraka itu?" Biksu itu tahu bahwa seorang samurai bukanlah seorang yang bodoh.
Dan ia juga tahu bahwa sang samurai itu mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Tetapi biksu itu menjawabnya dengan ketus. Kamu terlalu bodoh untuk mengetahui hal itu. Sang samurai menjawab, biksu, saya tidak bodoh. Jawablah pertanyaan saya tadi. Jika tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Dengan suara yang agak keras, sang biksu berkata, dengar, saya malas menjawab pertanyaan seorang begundal sepertimu. Pergi. Merasa dirinya dihina, sang samurai berkata dengan nada tinggi, hei biksu, hati-hati kalau bicara. Pedang yang sangat tajam ini bisa memenggal kepalamu dengan sekali tebas saja. Biksu itu berseru, dengan logam karatan itu, kamu bahkan tidak bisa memotong kue dengannya. Mendengar perkataan sang biksu, sang samurai menjadi marah, sehingga ia mencabut pedangnya, dan ketika ia hampir menebas leher sang biksu itu berseru, itulah neraka. Kamu marah ketika kamu kecewa dan tersinggung. Itulah rasanya neraka. Mendengar hal itu, sang samurai langsung berlutut dan berkata, Anda adalah seorang biksu yang sangat menakjubkan. Terima kasih. Biksu itu hanya tersenyum dan berkata, itulah surga. Itulah perasaan yang kamu alami. Jagalah hatimu hari demi hari. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai hidup, maka kita berbicara tentang keseluruhan tampilan diri kita. Kita berbicara tentang sikap, kita berbicara tentang perkataan, kita berbicara tentang perbuatan kita yang biasanya diperoleh dan dipengaruhi dari kebiasaan yang berlaku dalam sebuah komunitas. Seperti sebuah keluarga atau gereja misalnya. Dari pendidikan baik yang bersifat formal maupun yang non-formal, atau dari interaksi sosial yang memberinya pengalaman dan wawasan yang membawanya perubahan pikiran atau paradigma untuk melakukan tindakan. Dan bisa saja, bahkan seringkali terjadi, nilai-nilai hidup seseorang berbeda dengan nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh orang lain. Nilai-nilai hidup pribadi berbeda dengan yang berlaku dalam masyarakat. Negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Begitu juga dengan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah, tidak sama dengan nilai-nilai hidup yang dimiliki dunia ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita adalah warga kerajaan Allah yang tinggal di dalam dunia ini. Yang suatu saat nanti kita harus melepaskan kewarganegaraan kita di dunia ini. Itu sebabnya penting dan perlu bagi kita untuk hidup dengan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah. Dan perlu diingat bahwa kerajaan Allah bukanlah sebuah realitas nanti yang baru akan dinikmati oleh kita pada masa yang akan datang. Melainkan sebuah realitas yang sudah ada sekarang ini dan di sini. Di dalam Matius pasal 12 ayat 28, Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan pemahaman demikian, maka nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah pun bukan baru nanti diberlakukan, melainkan sudah harus diberlakukan sekarang ini dan di sini. Tetapi bukan berarti dengan memberlakukan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah, kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Kita menjadi orang-orang yang menutup diri dari pergaulan dunia sekitar kita. Tetapi justru sebaliknya, kita harus berada di dalamnya. Melalui bacaan kita pada minggu ini,
Melalui perumpamaannya, Yesus mengajar dan menawarkan kepada kita nilai-nilai hidup yang baru. Nilai-nilai hidup kerajaan Allah sebagai yang harus diberlakukan oleh warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Hal yang pertama, melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi, yang penting dan perlu diberlakukan sebagai nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah bukanlah hanya soal bagaimana kita mau hidup berproses dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, atau dari sesuatu yang sedikit kemudian mempengaruhi yang banyak, melainkan bagaimana keberadaan dan kehadiran kita memberi manfaat dan berdampak positif bagi hidup dan kehidupan di sekitar kita. Itu sebabnya hidup yang terbuka terhadap sesama dan orang lain yang ada di sekitar kita itu menjadi sangat penting dan menjadi sesuatu yang perlu diperjuangkan di dalam kehidupan bersama. Sehingga hidup kita menjadi seperti cabang-cabang pohon sesawi yang menjadi sarang atau rumah bagi burung-burung. Hidup kita harus menyatu dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari dan dengan kehidupan sesama dan orang lain yang ada di sekitar kita, untuk kita bisa mengembangkan hidup dan kehidupan ke arah yang lebih baik, yang memberi dan mewujudkan hidup yang berkeadilan dan sejahtera. Hal yang kedua, melalui perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, kita tidak hanya sekedar diajak untuk memperlakukan nilai-nilai hidup, berani mengorbankan segala-galanya untuk memperoleh yang lebih berharga, melainkan juga kita diajak untuk mengetahui dan memahami mana yang memang layak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, yaitu yang lebih baik dan yang lebih mulia. Dan hidup itu lebih berharga dari kematian. Memperjuangkan kehidupan itu mulia. Dengan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah itulah kita hidup di negeri tercinta Indonesia. Dan Allah mengatur segala halnya bagi kita. Ia menghadirkan dan melibatkan kita baik sebagai gereja maupun sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih pada saat ini, negeri ini masih dilanda pandemi COVID-19. Allah menghadirkan dan melibatkan kita untuk mendatangkan kebaikan atau untuk menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihinya dan setiap orang yang ada di sekitarnya. Dengan memberlakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, kita sedang diajak untuk menjadi seperti biji sesawi dan ragi yang sedang memperjuangkan yang lebih berharga dan lebih mulia, yaitu hidup dan kehidupan. Setiap kita diajak untuk mau melindungi diri sambil menyelamatkan hidup sesama atau orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menggunakan masker atau dengan mencuci tangan. Karena sesungguhnya menggunakan masker dan mencuci tangan bukanlah perkara besar dan rumit, melainkan perkara kecil dan sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Tetapi itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk diperhatikan dalam perumpamaan tentang pukat. Karena dalam perumpamaan tentang pukat itu, Yesus memberikan sebuah gambaran eskatologis mengenai pemisahan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, sebagai gambaran dari orang benar dan orang jahat. Artinya tidak semua pengikut Yesus pada akhirnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah dan sepenuhnya menjadi warga kerajaan Allah. Akan ada yang dibuang ke dalam dapur perapian yang merupakan gambaran dari neraka. Dan kita
termasuk ikan yang baik, ataukah termasuk ikan yang tidak baik? Dan selanjutnya, Yesus pun mengakhiri seluruh rangkaian perumpamannya itu dengan pertanyaan, mengertikah kamu semuanya itu? Melalui pertanyaan itu sesungguhnya Yesus sedang memotivasi para pendengarnya, termasuk kita pada saat ini, untuk mau belajar memahami dan mengerti dengan benar nilai-nilai hidup yang sudah disampaikan atau yang sudah diajarkan oleh Kristus. Jika memang kita tidak mengerti, maka Yesus bersedia untuk menjelaskannya. Tetapi jika memang kita sudah mengerti, maka para pendengarnya, termasuk kita pada saat ini, harus memperlakukan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah itu, seperti yang sudah diajarkan olehnya kepada kita, baik di dalam kehidupan secara pribadi maupun di dalam kehidupan bersama, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar nanti, tetapi saat ini juga. Dan hal yang terakhir, apakah kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai gereja dan sebagai orang yang percaya? Ada orang yang mengatakan, ya, saya mengerti, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia harus melakukan. Dan jikalau kita memang sebagai gereja dan orang percaya mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, maka mulai saat ini juga, di tempat ini juga, kita harus melakukannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengerti akan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas firman yang kami dengar, yang mengingatkan kami. Ketika kami menjadi percaya, maka kami bukan hanya sekedar menjadi warga negara Indonesia, tetapi kami juga adalah warga kerajaan Allah. Dan Engkau sudah banyak mengajar kami, tetapi ada kalanya kami mengabaikannya. Dan biarlah firman yang kami dengar pada saat itu mengingatkan kami untuk kami mulai memperlakukan nilai-nilai hidup warga kerajaan Allah di dalam keseharian kami ketika kami berelasi dengan orang lain, sehingga kehidupan kami menjadi bermanfaat dan memberikan dampak yang positif. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan yang masih terus mencoba untuk menangani pandemi COVID-19, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka selaku pimpinan, untuk mereka boleh menolong setiap warganya untuk bersikap mendisiplin hidup. Sebab dengan mendisiplin diri, mereka mampu untuk melindungi diri mereka, tetapi juga menjaga keselamatan orang-orang di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang masih bergumul dengan COVID-19, mereka yang merindukan kesembuhan, biarlah kiranya Tuhan juga tetap bersama dengan mereka. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka, agar mereka boleh memiliki semangat hidup, dan mereka boleh memegang janji Tuhan, bahwa Engkau menyertai, Engkau menopang mereka, dan Engkau memberikan kehidupan kepada mereka. Dan pada saatnya Bapa, kami juga mau berdoa bagi warga GKI Sunter dan simpatisannya, dimanapun mereka berada. Oleh karena sampai saat ini kami belum bisa melakukan ibadah di gedung gereja, maka biarlah setiap kami memiliki sebuah inisiatif untuk kami boleh tetap menjaga relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan, melalui kerinduan untuk membaca Alkitab, atau menciptakan sebuah persekutuan ibadah di dalam keluarga kami. Sehingga dengan demikian, ketika
ketika kami tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, kami boleh tetap menghadirkan Engkau di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami oleh mereka yang sakit. Kiranya Engkau menolong mereka dan memberikan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan mereka akan mengalami hal-hal yang baik. Kami mau serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.